Halo, ya selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, mungkin teman-teman yang belum mengisi link dari link registrasi kami, silahkan untuk mengisi di kolom chat yang telah di link yang telah dikirimkan di kolom chat. Sebentar lagi kita akan memulai acara. Sambil menunggu juga untuk para narasumber untuk hadir dan menunggu beberapa teman-teman yang masih akan bergabung. Sepertinya Pak Andi sudah hadir ya. Selamat pagi Pak Andi. Halo, selamat pagi Rida, apa kabar? Sehat Pak? Cukup ramai ya? Halo, iya Pak Andi? Halo, suara saya kedengaran nggak? Iya, kedengaran Pak. Crystal clear, yes. Sambil menunggu juga, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendaftar untuk acara pada hari ini. Acara hari ini sangat menarik karena kami mengundang tidak hanya alumni yang sudah pernah tinggal di sana, juga mengundang expert dari education consultant, sehingga mungkin teman-teman di sini akan mendapatkan info yang sangat detail dan sangat berguna untuk teman-teman ke depannya. Demikian. Baik, mungkin kita akan segera mulai saja acaranya. Pertama-tama saya mungkin mau nyapa dulu apakah Mbak Mutia sudah hadir di tempat? Apakah sudah hadir di ruangan ini? Mungkin belum hadir ya. Oh, sudah ada sih namanya Mbak Mutia Cita. Mungkin sekalian Melisa dan teman-teman panitia yang lain mengkoordinasi dengan Mbak Mutia ya. Baik, kita akan mulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara Virtual Info Session Yes to Study in Taiwan. Saya, Rida, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada para pembicara kita hari ini. Yang pertama, Ibu Mutia Cita Sejati sebagai perwakilan dari Yes Bahasa dan Budaya. Selamat pagi Bu Mutia, apakah sudah di tempat mungkin? Sudah on? Iya, selamat pagi. Saya sudah Selamat di tempat. Pagi. Ya, terima kasih Bu atas kesediaannya. Kemudian Ibu Aisyah Fitri Rohani, apakah sudah ada di tempat? Mungkin belum, sepertinya tadi saya baru diinfokan oleh Melisan bahwa Ibu Aisyah akan menyusul. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Imade Andi Arsana, selaku Kepala dari Kantor Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Rida, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada rekan-rekan kerja KUI serta teman-teman panitia OIX semua yang telah hadir di sini. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan selalu. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta info session pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memaparkan agenda kita pada pagi hari ini. Pertama, kita bersama akan mendengar sambutan dari Kepala Kantor
Internasional UGM, Bapak Imade Andarsana. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Project Officer OIX. Lalu kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dan diskusi bersama. Dan yang telah menarik ini, para peserta sekalian diharapkan untuk memperhatikan pemaparan materi dengan baik, karena setelahnya kita mengadakan interaktif quiz dengan hadiah yang menarik. Jadi teman-teman semua harus mengikuti interaktif quiz ini ya. Oke. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, hadirin sekalian harap memperhatikan beberapa hal berikut. Peserta diharapkan untuk mute mikrofon, namun boleh memilih untuk menyalakan kamera atau tidak. Mikrofon dan video menyala akan kami berikan kesempatan kepada pembicara dan moderator ketika diskusi berlangsung. Peserta boleh menyalakan mic dan video jika sudah dipersilakan oleh moderator saat sesi diskusi. Dan rules discussion atau tanya jawab nanti detailnya akan disampaikan sesaat sebelum sesi tanya jawab dimulai. Baiklah, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu sambutan dari Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada, Bapak Imade Andi Arsana. Pak Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Rida, selamat pagi teman-teman semua. Pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada teman-teman di OIA UGM. Terima kasih sudah melakukan acara ini. Bekerja sama dengan baik dengan teman-teman yang tergabung di Overseas Education Expo, OIX ya. Terima kasih, ini kelihatannya acara-acara yang agak awal nih ya, perdana-perdana gitu ya. Jadi semoga acara yang baik ini akan bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih. Kepada yang nanti akan memberikan pencerahan pada kita, Mbak Aisyah, terima kasih sudah hadir. Hadir ya beliau ya? Belum. Oke, terima kasih sudah bersedia. Ini alumni kita juga dari UGM ya. Ada Mbak Mutia juga, terima kasih sudah hadir dari Yes Bahasa Budaya. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Teman-teman sekalian, belajar ke luar negeri itu kalau ikut acara seperti ini, saya mengingat diri saya mungkin sekitar 20-an tahun lalu ya. Ternyata sudah lama sekali. 20 tahun lalu itu saya lulus S1, jadi mungkin mirip dengan teman-teman, bergerilya kemana-mana mencari informasi tentang sekolah di luar negeri. Bedanya 20 tahun yang lalu tidak ada info session online seperti ini. Waktu itu juga saya bahkan tidak tahu menahu tentang OIA misalnya gitu, jadi saya memang waktu itu berarti agak kuper gitu. Kalau ingin mengikuti acara yang bisa memberikan info seperti ini, kami harus datang ke kota lain. Saya ingat sekali saya datang 2 kali, ke Jakarta sekali dan ke Semarang sekali. Waktu itu Jogja, saya tidak tahu kenapa tidak dianggap sebagai tempat yang menarik mungkin begitu ya, atau potensial untuk ke anak-anaknya mau sekolah ke luar negeri. Jadi saya ingat waktu itu ke Jakarta naik kereta, waktu itu harga kereta 18 atau 18.000, ekonomi tentu saja. Atau ke Semarang waktu itu naik travel. Nah, ketika saya membayangkan itu, saya mencoba menceritakan ini untuk membuat teman-teman bisa mempelajari konteksnya bahwa sebenarnya teman-teman ada di masa yang cukup beruntung menurut saya. Cukup beruntung dari segi akses informasi. Jadi sangat bijaksana kalau teman-teman memanfaatkan ini dengan baik, gitu ya. Jadi semangat untuk sekolah ke luar negeri itu memang selalu ada dan selalu tumbuh di setiap generasi, hanya saja memang informasinya berbeda-beda sumbernya. Nah, semoga teman-teman dengan situasi sekarang ini bisa memanfaatkan ini dengan lebih baik. Kalau kita bicara soal sekolah kemana dan bagaimana sekolahnya, nanti saya kira Mbak Aisyah akan dengan baik bisa menceritakan. Tapi satu yang mungkin saya ceritakan adalah mulai saat ini kita sebaiknya berpikir lebih terbuka terkait dengan kemana kita mau sekolah. Kalau di zaman saya dulu, orang berpikir hanya Eropa, Amerika Utara, mungkin Jepang, Australia begitu ya. Nah, hari ini dunia sudah berubah sekali gitu. Jadi artinya teman-teman memiliki opsi yang jauh lebih banyak dibandingkan kami dulu. Sekolah di tempat-tempat yang mungkin kalau di tahun 20 tahun lalu mungkin tidak didengar seperti Taiwan misalnya, hari ini menjadi destinasi yang sangat baik. Saya berapa kali diminta ke Taiwan untuk ngajar juga, saya lihat luar biasa mereka di situ. Jadi dan juga mahasiswa Indonesia juga di Taiwan sangat banyak.
teman-teman saya sendiri di Teknik Geodesi UGM misalnya, beberapa sedang sekolah di situ S2 dan S3. Atas rekomendasi saya juga ada beberapa. Jadi saya adalah orang yang memang secara pribadi juga merekomendasikan sekolah di Taiwan, gitu ya, apapun bidang teman-teman. Mudah-mudahan itu nanti bisa didapatkan dari Mbak Aisyah. Presentasinya akan mencerahkan, saya yakin. Mudah-mudahan itu juga membuat teman-teman memiliki opsi yang lebih banyak untuk nanti bisa bersekolah. Tentu saja setelah itu jadi tahu persis apa yang harus disiapkan. Kalau saya ditanya berapa lama persiapan sekolah ke luar negeri, saya bilang seumur hidup. Seumur hidup sebelum sekolah maksudnya. Jadi by the time teman-teman menginjakkan kaki di UGM, di saat itulah sebenarnya persiapan sekolah ke luar negeri sudah dilakukan. Jadi bukan persiapan sekolahnya itu kapan buka beasiswanya, lalu kapan deadline-nya, bukan itu persiapan. Persiapannya adalah dari day one ketika teman-teman sekolah di UGM. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua, panitia di OIA, OIX, dan juga pembicara Mbak Aisyah dan Mbak Mutia. Matur nuwun sangat, terima kasih sudah mendukung acara ini. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Good luck semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Andi atas sambutannya, sangat inspiratif juga untuk kita semua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Jadi saya mengundang teman-teman yang mungkin tidak keberatan untuk menyalakan kameranya, kami undang untuk on cam. Oke. Baik, sudah siap ya semuanya? 1, 2, 3. Halaman selanjutnya nih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin misalnya masih nyaman untuk on cam, boleh banget on cam agar di sini terasa one session itu kali ya. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Project Officer Overseas Education Expo, Saudara Rima Fadila Aziza. Apakah sudah ada di tempat, Mbak Rima? Ya, udah Rida. Oke, baik. Silakan kepada Mbak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi sedikit mengenai event yang akan kami, OIA UGM, adakan, yaitu Overseas Education Expo atau OIX. Sebenarnya apa sih itu OIX? OIX merupakan pameran virtual pertama yang diselenggarakan oleh OIA UGM yang terus serta mengajak universitas-universitas terbaik dari berbagai benua seperti Chungsing University dari Taiwan, Anadolu University dari Turki, University of Birmingham dari UK, dan masih banyak lagi. Acara ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, karena teman-teman bisa mendapatkan informasi langsung mengenai program-program studi di luar negeri seperti exchange, short course, dan lain-lain dari representatif tiap universitas tersebut. Teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung dengan mereka terkait program-program yang mereka tawarkan. Tanya itu, acara ini terbuka untuk umum dan juga gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Yaitu dia sedikit sneak peek dari OIX. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa pantengin terus Instagram kami di @oix_UGM. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas tanya. Baik, tanpa menunda waktu lagi, kita akan segera masuk ke inti acara pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengundang moderator yang akan diskusi pada hari ini, Mbak Mahadika Nisa, atau biasa disapa Sasa. Halo Mbak Sasa, apakah sudah di tempat? Halo Rida, sudah. Oke, silakan Mbak Sasa, waktu dan tempat. Terima kasih Rida. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Mahadika Nisa sebagai moderator yang akan membersamai dua pembicara yang sudah hadir pada info session kali ini. Pembicara pertama yaitu Mbak Mutia Cita Sejati sebagai Education Consultant di Yas Bahasa dan Budaya. Kemudian pembicara kedua yaitu Mbak Aisyah Fitri Rohani sebagai alumni UGM dan Master Program di Global Agriculture Technology and Genomic Science National Taiwan University. Baik, langsung saja saya undang Mbak Mutia. Apakah Mbak Mutia sudah siap memaparkan materinya? Ya, sudah. Oke, kepada Mbak Mutia, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Citra Sejati. Saya perwakilan dari IAS Bahasa Budaya sebagai konsultan pendidikan. Terima kasih untuk Pak Rida, Pak Made yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan pada pagi hari ini. Dan pada tema ini saya akan jelaskan mengenai studi di Taiwan, pilihan untuk masa depan yang cerah. Nah, sebelum saya mengenalkan tentang Taiwan, teman-teman, apa sih yang ada di benak teman-teman kalau mendengar kata-kata Taiwan? Teman-teman pasti tahu nih tentang bubble tea, karena bubble tea itu sudah terkenal di dunia dan itu adalah minuman asli Taiwan. Beberapa brand yang terkenal yaitu ada Chatime, ada Chimpunhao yang baru saja ada di Indonesia pertama kali, khususnya di Semarang, di gedung kami. Kemudian ada Singkutang, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga Efor. Beberapa dari teman-teman juga pasti tahu nih, Meteor Garden, film Meteor Garden, itu asli dari Taiwan, dan filmnya itu sudah diadaptasi di beberapa negara seperti China, Korea, Thailand, dan lain-lain. Nah, selain itu ada perusahaan besar juga yang asli dari Taiwan. Beberapa di antaranya yaitu ada Acer, Asus, Lite-On Technology, dan masih banyak lagi. Nah, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai pengenalan tentang negara Taiwan. Oh, depan terminal baru, Pak. Tak derenge, Pak. Itu depan terminal itu kan setapak ngilen. Ikut ngilen terus. Ini perempatan kecil ngilen melih, nggih mentok kanan jalan.
Nah, itulah tadi ya, sedikit gambaran mengenai negara Taiwan. Selanjutnya, setelah presentasi nanti, saya akan membagikan diskon kupon potongan sebesar Rp200.000 untuk layanan apapun di Yes Bahasa. Nah, inilah yang akan saya jelaskan kontennya. Beberapa di antaranya yaitu mengapa studi di Taiwan, Universitas di Taiwan, kehidupan mahasiswa di Taiwan, biaya, beasiswa, cara mendaftar, dan apa yang bisa Yes bantu. Nah, ini adalah sedikit data mengenai jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan pada tahun 2014 sampai 2019. Bisa dilihat dari data berikut. Tiap tahunnya, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan itu meningkat dengan pesat. Dan menurut data terakhir yang kami terima pada tahun 2019, mahasiswa Indonesia berjumlah 13.900-an. Nah, mengapa sih mahasiswa Indonesia banyak yang berkuliah di Taiwan? Yang pertama, negara Taiwan itu lokasinya strategis, kemudian teknologi yang tinggi dan ekonomi yang kuat. Selain itu, Taiwan juga termasuk negara yang aman, sangat ramah dan demokratis, beasiswanya yang banyak, kemudian pendidikan tinggi berkualitas, hubungan dekat dengan industri, tempat yang baik untuk belajar bahasa Mandarin, biaya hidup terjangkau, dan biaya kuliah murah. Nah, ini adalah beberapa tentang universitas di Taiwan. Dari 11 universitas ini adalah yang masuk ke dalam top 500 universitas dunia pada QS World University Rankings 2021, Bright Times Higher Education Magazine. Beberapa di antaranya yaitu ada National Taiwan University yang berada di peringkat 66, kemudian National Tsinghua University di 168, National Chengkang University di peringkat 234, dan masih banyak lagi. Ini adalah kekuatan tradisional universitas di Taiwan. Institusi perguruan tinggi di Taiwan mengembangkan kekuatan 4 jurusan utama. Yang pertama kedokteran, kemudian teknik, pertanian, bisnis, dan manajemen. Untuk membantu meningkatkan industri Taiwan dan keunggulan kompetitif mereka, pemerintah Taiwan di tahun 2016 mengadakan rencana inovasi industri 5+2. 5 itu mengacu pada biomedis, Asia Silikon, mesin pintar, energi hijau, dan pertahanan nasional. Kemudian 2 mengacu pada pertanian baru dan ekonomi melingkar. Nah, ini adalah beberapa program studi yang paling populer bagi mahasiswa Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu ada jurusan teknik, teknologi informatika dan ilmu komputer, ilmu kesehatan, sains, seni liberal, dan manajemen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai universitas di Taiwan. Mulai dari peninjauan, tipe ada komprehensif dan teknologi. Programnya ada 2 macam program sarjana, yaitu studi dan magang, kemudian studi Mandarin. Kemudian bagaimana memilih program studimu? Nah, ini adalah 2 jenis universitas di Taiwan. Yang pertama ada universitas akademik atau komprehensif, dan yang kedua yaitu universitas teknologi. Bedanya yaitu, kalau universitas akademik atau komprehensif menawarkan program S1, S2, dan S3. Kalau universitas teknologi menawarkan program D4, S1, S2, dan S3. Keduanya sama-sama memiliki beberapa program yang diajarkan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, universitas akademik cocok untuk lulusan SMA, S1, dan S2. Kalau universitas teknologi cocok untuk lulusan SMA, SMK, D1, D3, S1, dan S2. Kalau universitas akademik atau komprehensif memiliki elite program, spesial atau khusus untuk dosen universitas agar mendapatkan gelar S2 dan S3. Kalau universitas teknologi memiliki program akademik industri yang spesial untuk siswa ASEAN. Nah, ini adalah beberapa program universitas di Taiwan. Di antaranya yaitu ada international program atau English Talk, yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris untuk gelar S1, S2, dan S3. International program dirancang untuk mahasiswa internasional yang ingin tetap belajar di Taiwan tetapi ingin menggunakan bahasa Inggris. Persyaratannya yaitu TOEFL
skor minimal 60-70. Kemudian beberapa program bahasa pengantar Inggris disponsori oleh ICDF. Selanjutnya ada degree program atau Mandarin Talk program yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Mandarin untuk gelar S1, S2, dan S3. Dalam program ini paling sering melakukan tugas kuliah bersama dengan orang Taiwan lokal, cocok untuk seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang bagus. Persyaratannya, TOEFL skor minimal level A2 atau setara dengan HSK level 4. Selanjutnya ada program studi dan magang khusus untuk gelar S1. Program ini dikhususkan untuk mahasiswa ASEAN. Tidak ada persyaratan untuk Mandarin proficiency. Dalam seminggu, ini contohnya dalam seminggu atau 6 hari, 2 hari berkuliah dan 4 hari magang berdasarkan pada jurusan yang diambil. Ada juga kursus intensif Mandarin di tahun pertama, sekitar 9-12 jam pelajaran per minggu. Program ini khusus untuk spesifik negara, misalnya program teknik mesin untuk mahasiswa Indonesia. Selanjutnya ada program kursus bahasa Mandarin. Program ini mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun. Satu semesternya itu 3 bulan. Juga mempunyai program musim panas 2 bulan. Program belajar bahasa Mandarin di suatu universitas, berbeda dengan berkuliah. Jadi Taiwan juga memiliki 60 pusat pembelajaran bahasa Mandarin yang berafiliasi dengan universitas. Nah, ini adalah contoh perbandingan kelas dari Mandarin Talk regular program dan international program. Bisa dilihat kalau Mandarin Talk regular program, dalam satu kelasnya, kebanyakan mahasiswa Taiwan. Mahasiswa internasionalnya lebih sedikit. Kebalikannya dengan internasional atau English Talk program, dalam satu kelasnya, kebanyakan itu ada international students daripada Taiwan students. Kemudian ini contoh kelas untuk belajar Mandarin di Taiwan dan studi dan magang. Kalau belajar Mandarin di Taiwan, satu kelasnya itu bisa dari berbagai negara. Contohnya ada Thailand, Amerika Serikat, Korea, Indonesia, Jepang, Vietnam. Sedangkan kalau program studi dan magang, satu kelasnya 100% Indonesia. Nah, ini adalah beberapa program unggulan yang tidak di semua universitas di Taiwan itu memilikinya. Contohnya di Taiwan Tech memiliki International Advanced Tech Program. Kemudian Taipei University of Education memiliki ASEAN Business Management. Kemudian Taiwan Normal University memiliki program Teaching Chinese as a Foreign Language. Dan masih banyak lagi. Nah, ini saya ambil contoh dari salah satu partner kami, yaitu pusat bahasa namanya Chinese Language Center di Tamkang University. Program ini dirancang untuk mahasiswa asing dengan rencana studi yang lebih lama atau memiliki izin tinggal 3 minggu hingga 1 tahun. Selain itu menawarkan kelas baru pada minggu pertama setiap bulannya. Setiap periode berlangsung selama 15 minggu atau setidaknya 3 minggu. 9 level kelas, mulai dari kursus pengantar hingga studi lanjutan. Kemudian ukuran kelas kecil dengan kurang lebih 10-15 siswa per kelas. Selanjutnya, ini adalah beberapa cara memilih universitas dan prodi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Yang pertama, pilih bahasanya, mau menggunakan bahasa pengantar Mandarin atau bahasa Inggris. Kemudian jenis universitasnya, mau yang universitas komprehensif atau universitas teknologi. Kemudian jurusan akademik yang sesuai dengan pilihanmu. Mau pilih juga mau yang program, ada 2 macam program sarjana, kemudian atau program studi dan magang, atau hanya untuk studi Mandarin saja. Pilih juga lokasi universitasnya, mau yang di tengah kota atau pinggir kota. Dan yang terakhir adalah pilih pikirkan juga mitra universitas dengan industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan mahasiswa di Taiwan. Ada aktivitasnya, transportasi, makanan, wisata, dan part-time job. Nah, saya akan membagikan video tentang mahasiswa Indonesia bernama Novita yang berkuliah di Taiwan Normal University.
Halo semuanya, namaku Novita. Aku sekarang sedang mengambil kuliah master jurusan manajemen di National Taiwan Normal University. Hai Calvin. Halo Noah, apa kabar? Kabar baik. Terus kamu gimana di Taiwan? Taiwan oke banget sih. Terus aku kan sekolahnya di MTNU. Nah, guru-gurunya tuh benar-benar berkompeten, friendly, dan baik banget. Terus aku di sini juga banyak teman internasional. Oke, siap-siap. Aku juga emang rencananya mau ke situ sih tahun depan. Bagus lah. Ntar aku tunggu kamu tahun depan ya. See you. See you, bye-bye. Saya sangat menikmati bersekolah di National Taiwan Normal University. Saya sangat berharap Anda dapat ikut bergabung bersama saya. Saya tunggu kedatangan kalian ya. Sampai jumpa. Itulah video pengalaman dari Novita, mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan Normal University. Nah, ini adalah beberapa akses transportasi yang teman-teman bisa gunakan selama di Taiwan. Beberapa di antaranya yaitu ada metro, e-bike, bis, kemudian kereta kecepatan tinggi. Nah, ini juga beberapa makanan yang sangat terkenal di Taiwan, yaitu stinky tofu, beef noodle soup, oyster omelette, dan chicken cutlet. Ini juga Taiwan's Night Market untuk shopping yang sangat terkenal, ada banyak sekali di Taiwan, dan di antaranya yaitu ada Shilin Night Market di Taipei dan Kilem Yako Market di Kilem. Kemudian untuk travel juga ada beberapa destinasi travel yang teman-teman bisa kunjungi selama berada di Taiwan. Ada Maupun Gondola, Taroko National Park, Sun Moon Lake, kemudian Chiu Fan Old Street, Huashan Creative Park, Taiwan 101, yaitu landmark yang sangat terkenal di Taiwan. Kemudian Hot Springs, dan masih banyak lagi tentunya. Ini juga part-time job yang bisa teman-teman ambil saat berkuliah di Taiwan dengan gaji kurang lebih sekitar 75.000 per jam atau 150
Taiwan Dollars. Dan untuk pekerjaannya ada berbagai macam ya, bisa waiter, cook helper, penerjemah, jaga toko, barista, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang biaya yang teman-teman keluarkan saat berkuliah di Taiwan. Ini adalah rangkaian biaya, dan tentunya dari biaya berikut itu sangat bervariasi. Dan ini untuk berkuliah sarjana. Yang pertama, tiket pesawat yang kurang lebih 5.500.000 sampai 8.500.000. Ini tiket PP dari Jakarta ke Taipei. Kemudian biaya kuliahnya kurang lebih 23 juta sampai 30 juta per semester. Asrama kampus sekitar 3 juta sampai 8 juta per semester, dan ini tergantung dari beberapa jumlah orang di dalam satu ruangan, satu kamar. Kemudian buku atau modul kurang lebih 1.500.000 sampai 2 juta per semester. Asuransi yang digunakan ini National Health Insurance, kurang lebih 2 juta per tahun. Kemudian biaya hidupnya sekitar 4 juta sampai 5.500.000 per bulan, dan tentunya dari masing-masing individu itu berbeda-beda kebutuhannya. Nah, ini adalah ringkasan biayanya per semester, mulai dari tiket pesawat, uang kuliah, asrama, buku, asuransi, dan biaya hidup. Total yang dikeluarkan sekitar 50 juta sampai 71.500.000. Nah, ini adalah kemudian biaya studi Mandarin atau CLC di Tamkang University. Untuk jangka waktu 3 minggu sampai 15 minggu, biayanya itu sekitar 3.900.000. Lebih dari 3 minggu, biaya tambahan sekitar 1.300.000 per minggu. Kemudian mendaftar lebih dari 9 minggu mendapat potongan biaya. Untuk biaya ini sudah termasuk mendaftar 15 minggu. Untuk khusus yang mendaftar 15 minggu sudah termasuk asuransi kecelakaan. Kemudian untuk jangka waktu yang 15 minggu itu sekitar biayanya 14.500.000. Sudah termasuk asuransi kecelakaan. Biaya tersebut belum termasuk biaya modul atau materi. Untuk siswa berusia 15-50 berhak untuk membeli kombinasi tambahan asuransi kecelakaan dan rumah sakit medis dengan biaya sekitar 270.000 per bulan, sesuai dengan penilaian penjaminan asuransi. Nah, setelah melihat banyaknya biaya yang dikeluarkan, beasiswanya juga tidak kalah banyak yang disediakan oleh Taiwan. Ada 2 sumber beasiswa di Taiwan. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua universitas individu. Nah, yang pertama beasiswa MOE atau MOE Scholarship dari Ministry of Education atau Kementerian Pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Untuk S1, S2, dan S3 mendapat bantuan uang kuliah sebesar 20 juta. Kemudian uang saku bulanan untuk S1 mendapat 7,5 juta per bulan, S2 dan S3 mendapat 10 juta per bulan. Jadi untuk total yang didapatkan per semester atau 6 bulan, untuk S1 65 juta, S2 dan S3 80 juta. Untuk total durasinya S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Dan beberapa universitas memberikan penerima beasiswa MOE tambahan diskon biaya seperti biaya asrama. Untuk deadline pendaftaran beasiswa MOE 2021 sudah lewat. Deadline-nya itu 31 Maret tiap tahunnya. Nah, ada application restriction bagi MOE. Jika kandidat memiliki salah satu situasi berikut, tidak diperkenankan mendaftar beasiswa MOE. Beberapa di antaranya yaitu memiliki status overseas Chinese, telah menerima beasiswa dari pemerintah Taiwan selama 5 tahun, saat ini terdaftar dalam program sarjana, jadi harus siswa internasional baru. Tidak berlaku untuk pertukaran pelajar, jadi harus menjadi siswa sarjana full-time. Kemudian study level yang sama di Taiwan sebelumnya, contoh pernah belajar S1 sebelumnya, tetapi mendaftar S1 lagi. Jika kuliah S1 sebelumnya, sekarang bisa mendaftar program S2. Telah memiliki Asia Scholarship, tapi dibatalkan atau dicabut. Kemudian menerima beasiswa sumber lain dari pemerintah Taiwan atau universitas. Jadi hanya bisa memilih satu di antara beasiswa MOE dan beasiswa universitas. Tapi secara umum MOE lebih baik. Kemudian ini application reminders-nya untuk beasiswa MOE. Sebelum daftar beasiswa MOE,
kandidat harus mendaftar program sarjana universitas dahulu. Untuk English TOEFL dan Mandarin TOEFL keduanya tidak masalah. Kemudian jika mendaftar program Mandarin TOEFL, kemampuan TOEFL minimal B1. Dan untuk beasiswa ini hanya menerima TOEFL, HSK tidak. Kemudian total durasi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jika kamu menerima 4 tahun pada S1, lalu hanya bisa 1 tahun untuk S2. Harus mengirim dokumen kertas hard copy ke Kedutaan Besar Taiwan di Jakarta, tapi juga harus melakukan pendaftaran online. Nah, selanjutnya, the International Higher Education Scholarship Programs of Taiwan, sponsored by International Cooperation and Development Foundation, atau ICDF, untuk S1, S2, dan S3. Dan untuk ICDF ini, banyakkan English TOEFL Programs terpilih untuk disponsori ICDF. Rewards-nya, bebas biaya kuliah, tiket pesawat, PP, plus asrama, kemudian bebas biaya kredit semester atau SKS, modul, asuransi kecelakaan, dan kesehatan. Selain itu, mendapat uang saku juga untuk S1 sekitar 6 juta per bulan, untuk S2 7,5 juta per bulan, S3 8,5 juta per bulan. Dan untuk beasiswa ini tidak ada persyaratan kemampuan bahasa Mandarin. Untuk deadline ICDF juga tahun 2021-nya sudah lewat. Nah, bisa dilihat ini ringkasan dari beasiswa ICDF. Uang kuliah, tiket pesawat, asrama, asuransi, buku, dan uang saku bulanan itu sudah tercover. Untuk total durasinya, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Sorry. Oke, tunggu sebentar. Maaf ya tadi skip tunggu sebentar. Nah, ini adalah contoh, kemudian contoh dari program beasiswa ICDF. Jadi tidak semua jurusan bisa di-cover oleh beasiswa ICDF. Saya ambil 4 contoh, yaitu ada National Pingtung University of Science and Technology, NPUST. Itu bisa untuk S1, S2, dan S3 Tropical Agriculture. Kemudian National Chengchi University atau NCCU, khusus untuk S1 dan S2 International Program of Business Administration. Kemudian Kunsan University atau KSU, untuk S1 International Bachelor Program in Mechanical Engineering. Kemudian National Chengchi University atau NCHU untuk S1 International Program of Agribusiness. Dan S2 International of Agriculture. Nah, selanjutnya ada Elite Study in Taiwan atau ESIT untuk S2 dan S3 khusus untuk ASEAN dosen. Mendapat uang saku sekitar 12.500.000 per bulan untuk S2 maksimal 2 tahun, S3 maksimal 3 tahun. Selanjutnya ada Huawei Enrichment and Scholarship atau SES khusus untuk program studi Mandarin di Taiwan. Mendapat uang bantuan sekitar 12.500.000 per bulan, dan untuk jangka waktunya untuk bisa 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Deadline pendaftarannya juga sudah lewat, yaitu 31 Maret 2021 untuk tahun ini. Jadi Huawei adalah cara orang Taiwan menyebut Mandarin sebagai bahasa asing. Nah, ini ada beberapa application restrictions untuk beasiswa HES. Jadi jika kandidat memiliki salah satu situasi berikut, tidak diperkenankan mendaftar beasiswa HES, yaitu memiliki status overseas Chinese, belajar di Universitas di Taiwan untuk program sarjana atau S1 untuk S1, S2, dan S3 sebelumnya. Kemudian menerima beasiswa MOI dan HES sebelumnya. Tidak berlaku untuk pertukaran pelajar, jadi harus sebagai siswa belajar bahasa baru. Menerima beasiswa sumber lain dari pemerintah,
saat ini terdaftar di Pusat Bahasa di Taiwan, jadi harus siswa belajar bahasa baru. Nah, ini adalah application reminders-nya. Sebelum daftar beasiswa HES, kandidat harus mendaftar kursus bahasa dari Universitas Taiwan. Jangka waktu beasiswanya 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022. Maksimum 6 bulan diantaranya. Contoh 2 bulan summer program, kemudian 3 bulan atau 6 bulan program jangka panjang. Harus mengirim dokumen kertas hard copy ke Kedutaan Besar Taiwan di Jakarta, tapi juga perlu melakukan pendaftaran online. Untuk umurnya minimal 18. Minimum gelar SMA atau SMK. Nah, selanjutnya ada beasiswa universitas. Saya ambil contohnya dari National Cheng Kung University dan Fujian Catholic University. Untuk National Cheng Kung University atau NCKU, mendapat bantuan untuk S1 akomodasinya tercover. Selain itu mendapat uang saku bulanan sekitar 5 juta sampai 7 juta per bulan. Untuk S2 dan S3-nya, biaya kuliah sudah tercover. Biaya SKS juga tercover. Selain itu mendapat uang saku untuk S2 maksimal 4 juta per bulan, untuk S3 maksimal 7,5 juta per bulan. Selain itu, ada dari Fujian Catholic University. Untuk S1 dan S2 mendapat uang saku sebesar 25.500.000 per semester dengan jangka waktu 4 semester. Kemudian S3 biaya kuliahnya tercover atau tercakup. Selain itu mendapat uang saku juga sebesar kurang lebih 25.500.000 per semester dengan jangka waktunya 8 semester. Nah, ini adalah contoh perbandingan biaya jika dicakup oleh beasiswa. Saya ambil contohnya beasiswa MOI. Dan bila teman-teman ambil part-time job, ini selama 1 semester. Bisa dilihat tadi biaya yang dikeluarkan itu sekitar 50 juta sampai 71.500.000. Nah, kalau tercover oleh beasiswa MOI, uang kuliahnya mendapat bantuan 20 juta rupiah, kemudian gaya hidup, kemudian part-time job, bisa dilihat dari per jamnya itu sekitar 75 juta, dan kalau 1 semester sekitar 12 juta pendapatannya. Nah, dari semua biaya ini malah jadi tercover. Dan malah teman-teman dapat penghasilan sekitar 20.500.000 sampai 42 juta. Nah, ini adalah contoh perbandingan biaya bila dicakup oleh beasiswa universitas. Saya ambil contohnya 1 semester untuk S2 Cheng Kung University. Nah, uang kuliahnya sudah tercakup, biaya hidupnya juga mendapat bantuan, part-time job-nya juga sama, 1 semesternya 12 juta. Ini juga mendapat penghasilan sekitar 5.500.000 sampai 9 juta. Nah, gimana sih cara daftar universitas di Taiwan? Yang pertama persyaratannya, harus international students atau belum pernah studi di Taiwan sebelumnya. Belum pernah diterima melalui penempatan oleh Komite Penerimaan Universitas. Selanjutnya harus setuju dengan peraturan mengenai pelajar internasional yang melakukan studi di Taiwan oleh Menteri Pendidikan. Kemudian persyaratan kualifikasi akademik. Memiliki ijazah SMA bagi yang mendaftar program sarjana atau S1. Kemudian yang mendaftar S2 harus memiliki ijazah S1. Yang mendaftar program dokter atau S3 harus memiliki ijazah S2. Selanjutnya kemampuan bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin menggunakan Test of Chinese as a Foreign Language atau TOEFL dengan skor minimal A2 atau setara dengan HSK level 4. Kemudian kalau TOEFL skornya minimal 60-70, tergantung pada universitasnya. Dan biasanya TOEIC juga bisa diterima di beberapa universitas. Selain itu, dan yang terakhir, tidak ada tes atau ujian masuk. Hanya persiapan dokumen dan wawancara. Ini adalah dokumen yang diperlukan saat mendaftar kuliah di Universitas Taiwan. Yang pertama, formulir pendaftaran, kemudian ijazah, transkrip nilai, sertifikat kemampuan bahasa, pernyataan rencana belajar atau study plan, surat rekomendasi, bukti kewarganegaraan bisa menggunakan paspor atau KTP, kemudian catatan keuangan. Ini adalah urutan pendaftaran universitas dan beasiswa. Untuk belajar Mandarin, temukan dan daftar kursus bahasa pusat bahasa, kursus bahasa universitas. Kemudian daftar beasiswa HES untuk belajar bahasa Mandarin. Untuk
Kemudian pelajari juga program ICDF. Jadi temukan program studi dari list ICDF. Kami ada listnya. Kemudian daftar beasiswa ICDF di waktu yang sama. Lalu kamu menerima beasiswa ICDF otomatis jika berhasil mendaftar. Nah, untuk kuliah S1, S2, dan S3, pertama temukan dan daftar program studi, daftar beasiswa yang ditawarkan universitas tempat kamu daftar, kemudian daftar beasiswa MUI, perlu menunjukkan tanda terima pendaftaran universitas. Nah, saya akan menampilkan video tentang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan. During my time at university, I had a chance to study abroad as an exchange student. I met a lot of international students, and what I experienced during that time convinced me to keep studying abroad after graduation. Since I'm passionately interested in informatic engineering, and Taiwan has a strong reputation in computer science, I decided to study in Taiwan. Now I'm studying at National Chiao Tung University as a scholarship student. It is a top university in the world and famous for its great research environment. My advisor, Professor Cheng Yuji, always support and guide me through not only academic issue, but also my future career. I have been collaborating with him on several research or industrial projects. The experiences push me to advance my expertise in the field. Being an international student, one important thing is to be open-minded. You will meet new people with different background and language. So, keep humble and make most of it to learn as much as possible. After graduation from NCTU, I plan to be a postdoc. I don't limit myself where I will go to, but eventually, I want to go back to my country to help her become a better place. Keep your head in the cloth and your feet on the ground. I really enjoy my study in Taiwan. Nah, itulah pengalaman dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Taiwan. Selanjutnya ini adalah rekapnya untuk universitas, program, dan beasiswa. Jadi ada untuk universitasnya ada 2 macam, Universitas di Taiwan, komprehensif, dan teknologi. Kemudian ada 4 macam program sarjana untuk English Taught atau Mandarin Taught, kemudian studi dan magang, dan belajar Mandarin. Beasiswanya ada 4 macam, beasiswa MUI, ICDF, ALIT, dan Huawei untuk studi Mandarin. Nah, apa yang YES bisa bantu? Bersama YES kamu bisa mendapatkan database universitas-universitas di Taiwan, kemudian universitas mitra di Taiwan, persiapan dokumen, kursus bahasa Mandarin, dan kami juga menyediakan one-stop solution atau solusi tuntas. Nah, ini adalah satu paket one-stop solution, membantu memilih universitas dan program studi, ada 5 prodi, persiapan dokumen, membantu untuk merancang dokumen-dokumen yang diperlukan, materi dokumen, kami bantu untuk modifikasi dokumen seperti study plan, kami juga menyediakan 1 surat rekomendasi, dan lain-lain. Selanjutnya, language proficiency, kami bantu untuk persiapan tes TOEFL, dan meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin menjadi level A2, mengatur untuk belajar di pusat bahasa di Taiwan. Nah, bisa dilihat, ini layanan kami, semuanya sudah tercakup untuk dokumennya, kecuali bukti kewarganegaraan dan catatan keuangan yang memang dari masing-masing individu. Nah, ini adalah timeline-nya. Jadi, mulai dari April sampai Mei, Juni sampai Agustus, itu sudah dipersiapkan. Kemudian September, itu fall semester-nya dimulai. Nah, ini adalah beberapa pengalaman yang kamu dapat di Taiwan. Salah satunya perpaduan budaya Asia Timur, Asia Tenggara, dan Tiongkok.
kualitas pendidikan berkelas dunia, dan masih banyak lagi. Terima kasih, dan untuk pertanyaan lebih detail atau mau konsultasi bisa hubungi kami di email kantor.yesbahasa@gmail.com. Kemudian bisa kunjungi kami di website di www.yesbahasa.com. Nah, seperti ini website kami. Kami menyediakan beberapa kursus bahasa Mandarin, pelayanan studi di Taiwan, kemudian bisa subscribe, kami juga ada blog. Nah, ini adalah peta kurikulum kami. Jadi ini langkah-langkahnya, bisa dicek di website kami. Kemudian bisa kunjungi kami di Instagram, follow di yesbahasa.id. Ini juga sering membagikan informasi mengenai studi di Taiwan, bahasa Mandarin, budaya Taiwan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah dari saya. Bisa scan QR codes di sini. Saya sediakan juga untuk IG dan web. Selanjutnya saya kembalikan pada MC untuk kuis. Untuk kuisnya nanti akan di akhir acara, Mbak. Jadi mungkin sekarang kita sesi tanya jawab. Silakan Nisa, Sasa. Oke, terima kasih kepada Mbak Mutia yang sudah menyampaikan materinya dengan baik dan lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan pertama dibuka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama dan asal fakultas di kolom chat. Nama yang terpilih akan dipanggil dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Mbak Mutia. Silakan teman-teman. Sekali lagi, yang ingin bertanya, teman-teman bisa menuliskan nama dan asal fakultas di kolom chat, kemudian nanti nama yang terpilih akan dipanggil dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Mbak Mutia. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan pertama, ini Mbak Mutia, dari Angelia Karamoy, Politeknik Negeri Jakarta bertanya, kontribusi apa yang bisa Yes bantu untuk bisa mengikuti beasiswa HES? Terima kasih banyak. Silakan Mbak Mutia dijawab. Oke, terima kasih Kak Angelia atas pertanyaannya. Jadi, selain untuk beasiswa ICS, kami juga bantu untuk beasiswa MOI, beasiswa ICDF, dan semua beasiswa yang tersedia, tergantung dari minat dan mungkin yang cocok yang mana ya beasiswanya. Nah, kami bantu mulai dari persiapan dokumennya, pembuatan study plan, dan kami bantu untuk modifikasi lebih lanjut, kemudian pilih pusat bahasanya. Kalau untuk SIS ya, berarti untuk khusus untuk studi Mandarin, kami bantu untuk memilih pusat bahasa di Taiwan mana yang cocok. Kemudian ya untuk beasiswa SIS sendiri kan tidak memerlukan language proficiency. Jadi kami bantu hanya untuk dokumen-dokumennya. Jadi sebenarnya sudah mencakup semuanya. Kami bantu sampai bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, Mbak Mutia, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Reni, dari Unjaya.
Apakah YES juga membantu proses menyusun study plan dan berapa biayanya? Terima kasih. Oke. Untuk membantu proses menyusun study plan, ya kami bantu. Kami tuntun ya untuk pembuatan study plan. Jadi gimana ke depannya, dan kami bantu untuk pembuatan dokumennya. Selain itu, recommendation letter dan dokumen lainnya. Untuk biayanya itu sudah mencakup bantu dokumen, kemudian dokumen-dokumen seperti study plan, recommendation letter, satu recommendation letter dari kami. Selain itu, memilih universitas dan program studi itu kami bantu untuk memilih 5 program studi, totalnya 6.990.000. Begitu. Kami juga bantu untuk pengaturan atau arrangement belajar Mandarin bisa dengan kami atau di pusat bahasa di Taiwan. Begitu. Terima kasih Mbak Mutia atas jawabannya. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi dari Adi Setiawan dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara adaptasi pertama kali kita sampai di Taiwan bagi yang belum pernah studi di sana? Mbak Mutia. Ya, dari sendiri kami juga akan bantu untuk berkomunikasi dengan universitas yang akan dituju dan juga Indonesian students yang sedang berkuliah di sana. Jadi bisa sebelum berangkat udah ngobrol dengan mahasiswa Indonesia di sana tentang bagaimana persiapannya untuk adaptasi seperti itu. Dan untuk OIA di Taiwan sendiri juga sangat ramah dan akan membantu international students yang berkuliah di sana. Begitu. Terima kasih Mbak Mutia atas jawabannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Mbak Aisyah. Mbak Aisyah akan berbagi cerita tentang pengalamannya selama belajar di Taiwan. Jadi, apakah Mbak Aisyah sudah siap memaparkan materinya? Halo, selamat siang. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kepada Mbak Aisyah, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Mbak Mutia, bisa share screen-nya diberhentikan dulu? Oh ya, terima kasih. Mohon maaf, ini dari panitia saya belum bisa share screen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan memulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Rohani. Saya biasa dipanggil Aisyah. Saya sekarang sedang terdaftar sebagai mahasiswa master di program Global Agriculture Technology and Genomic Science di National Taiwan University di Taiwan. Mungkin saya akan memulai dengan perkenalan sedikit tentang National Taiwan University. National Taiwan University menurut QS World University Ranking, dia berada di peringkat ke-66. Sedangkan untuk di Asia, dia berada di peringkat 19. Untuk total student-nya, total murid yang ada di sini, itu berkisar 29.900 dengan mahasiswa internasionalnya sebanyak 5.000. Posisi National Taiwan University ini, dia berada di Taiwan, jadi tepat di perkotaan, di jantung kota. Dan dia, kalau ada yang masih bingung nih, Taiwan tuh di mana sih? Nah, dia itu berada di antara Jepang dan Filipina. Sedikit tentang saya, sebelumnya saya itu berkuliah S1 di program studi pemulihan tanaman di Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang saya melanjutkan program master di Global Agriculture Technology and Genomic Science, di mana
perkuliahan saya itu linear antara saat saya sarjana dan sekarang saat saya melanjutkan di program pasca sarjana. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus melanjutkan sekolah dan kenapa harus di luar negeri? Nah, ada beberapa alasan yang menjadi background saya, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Yang pertama, itu saya merasa bahwa pengetahuan yang saya peroleh di jenjang S1 itu masih kurang. Jadi menurut saya, pengetahuan yang saya peroleh di jenjang S1 itu masih sangat dasar. Nah, selain itu, saat kita bersekolah dan kita memilih berkuliah di luar negeri, kita dapat membangun jejaring yang lebih luas lagi. Jadi kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi. Selain itu, menurut saya, sekolah di luar negeri memiliki alat dan pengetahuan yang relatif lebih mutakhir daripada di Indonesia. Ya, kita tidak bisa bohong ya, teman-teman. Saya itu kan di sini itu melakukan riset. Nah, banyak sekali hasil-hasil riset yang cepat bisa saya peroleh karena alat-alat yang ada di sini itu lebih mutakhir. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya adalah untuk mempersiapkan diri menjadi warga internasional. Kita tahu bahwa kita sudah sangat terekspos di dunia internasional. Jadi, dengan bersekolah di luar negeri, kita seperti mempersiapkan diri. Kemudian melatih kemampuan bahasa. Mungkin ada teman-teman yang merasa minder, kemampuan bahasanya masih kurang. Nah, dengan sekolah di luar negeri, kalian bisa akhirnya terpaksa untuk bisa, gitu, dalam hal bahasa. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, alasan saya yang terakhir itu memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kita kan udah punya jejaring yang luas. Nah, nanti kita akan memperluas juga, membuka banyak opportunity, banyak peluang-peluang untuk bekerja. Jadi nggak cuma mungkin peluang bekerja di Indonesia aja yang terbuka, tapi juga di luar. Nah, sedikit tentang Taiwan. Mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah sambil mungkin pingin di negara-negara yang subtropik, jadi biar bisa lihat salju. Nah, Taiwan ini juga negara subtropik, teman-teman. Jadi kalian bisa merasakan winter di bulan Desember, spring di sekitaran bulan Februari Maret, summer yang penuh dengan banyak festival-festival di bulan Juni, dan juga autumn di bulan November. Nah, kenapa Taiwan? Jadi, menurut saya, kenapa saya akhirnya memilih Taiwan, ada 3 alasan yang cukup besar buat saya. Yang pertama adalah budaya yang relatif sama dengan di Indonesia. Jadi, kenapa sih budaya yang relatif sama itu penting menurut saya? Karena saat kalian datang, kalian tidak perlu terlalu banyak beradaptasi, karena budaya yang dimiliki itu relatif sama. Kemudian alasan kedua, biaya hidup yang relatif murah. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit ya sama Kak Mutia, itu tentang mungkin biaya hidup di sini dan lain-lain. Kemudian banyak festival di setiap musimnya. Ada orang yang pernah bilang bahwa suatu negara yang kehidupannya baik, menyenangkan, itu salah satu tandanya adalah banyaknya festival yang diadakan di negara tersebut. Nah, saya tahu bahwa Taiwan itu banyak mengadakan festival, jadi saya percaya bahwa kehidupan di Taiwan itu menyenangkan. Berikutnya adalah jenis murid di Taiwan. Nah, setahu saya nih, di Taiwan itu biasanya terbagi atas 3 murid. Yang pertama, murid lokal, local student. Yang kedua itu overseas student. Yang ketiga itu international student. Untuk local student itu biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang dia itu berkewarganegaraan Taiwan, sedangkan overseas student itu untuk mahasiswa yang mungkin tinggal di luar negeri, tapi dia punya relasi yang tinggal di sebagai memiliki kewarganegaraan Taiwan. Dan untuk international student yaitu yang selain lokal dan overseas itu. Ada pepatah tua mengatakan more haste, less speed. Yang artinya kita harus mempersiapkan semuanya matang-matang, jangan terburu-buru agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu juga yang perlu kita lakukan saat kita mau mendaftar sekolah. Nah, ini sedikit cerita ya, mungkin sudah banyak dijelaskan tadi sama Kak Mutia sebelumnya,
tentang alur pendaftaran atau beasiswa, tapi di sini saya mungkin sharing tentang pengalaman saya pribadi. Gimana sih saya akhirnya bisa mendaftar dan bersekolah di National Taiwan University. Nah, kebanyakan teman-teman saya dimulai dari mencari dosen pembimbing. Jadi biasanya mereka memulai dengan mengontak profesor yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa mungkin ngecek di website masing-masing sekolah yang kalian ingin tuju. Terus habis itu kalian bisa cari dosen pembimbing, minat kalian kemana, dosen pembimbing yang baik, yang menguasai di bidang itu yang mana. Kemudian kalian bisa kontak. Sebenarnya kenapa perlu mengontak dosen pembimbing? Yang pertama, tidak semua lab itu selalu membuka untuk menerima mahasiswa baru. Kadang kan dia labnya penuh. Nah, selain itu, ada beberapa mahasiswa yang mengontak pembimbing karena menanyakan apakah ada kemungkinan beasiswa atau tidak dari profesor tersebut. Karena beberapa profesor biasanya mereka memiliki funding, memiliki biaya yang emang bisa diberikan kepada mahasiswa. Kemudian, dilanjutkan dengan mendaftar melalui website kampus. Nah ini kalau pendaftaran biasanya kalau di Taiwan tuh ada 2 kali ya, antara fall semester atau ada di spring. Tapi tidak semua universitas, tidak semua fakultas sama aturannya. Jadi semuanya itu kembali ke masing-masing fakultas. Jadi mungkin kalian bisa cek di website masing-masing fakultas yang ingin teman-teman tuju. Nah, mendaftar melalui website ini dia biasanya untuk upload beberapa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kemudian nanti biasanya prosesnya memakan waktu beberapa bulan. Setelah itu nanti akan diumumkan apakah teman-teman lolos atau tidak. Nah, untuk teman-teman yang akhirnya lolos, step berikutnya adalah untuk pembuatan visa dan legalisir TETO. Menurut saya ini hal yang cukup menarik karena tidak semua negara mensyaratkan untuk legalisir transkrip dan ijazah. Dan kebetulan di Taiwan ini kalian harus legalisir dulu ke TETO. TETO itu Taiwan Economic Trade Office yang ada di Jakarta. Sekaligus pembuatan visa. Nah, pembuatan visa dan legalisir TETO ini, dia biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Setelah itu, setelah semuanya lengkap, kemudian teman-teman mempersiapkan untuk keberangkatan. Nah, berikutnya tentang beasiswa. Sebenarnya banyak ya, tadi Kak Mutia juga sudah menjelaskan, tapi saya mungkin sedikit berbeda dari Kak Mutia. Menurut saya, beasiswa di Taiwan itu sangat banyak. Jadi, kemungkinan teman-teman untuk keterima di sini dan mendapatkan beasiswa itu peluangnya besar. Nah, kalau saya sendiri membagi beasiswa di sini itu menjadi 3. Yang pertama dari negara tujuan, dari dalam negeri atau dari Indonesia, dan yang ketiga, lembaga yang berkaitan. Yang pertama mungkin dari negara tujuan. Tadi Kak Mutia udah menjelaskan tentang beasiswa dari MOE. Jadi mungkin saya skip aja ya. Kemudian dari negara tujuan tuh ada teman-teman yang cukup terkenal, terutama di National Taiwan University sendiri, itu dia bekerja sama dengan Akademia Sinica. Itu dia lembaga riset terbesar di Taiwan. Jadi selain teman-teman bersekolah, disekolahkan oleh Akademia Sinica, di sekolah-sekolah terutama di Taiwan, kalian juga di sana akan bekerja. Jadi setelah kalian lulus, nggak cuma kalian itu mendapat gelar, tapi kalian juga nanti mendapat pengalaman kerja, gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada beasiswa dari dalam negeri, salah satunya itu LPDP. LPDP dia bisa untuk mendaftar di National Taiwan University, mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti di websitenya. Dan yang ketiga itu lembaga yang berkaitan. Sebenarnya kalau yang ini kalian harus cek sendiri ke masing-masing fakultas. Nah, kebetulan saya di sini itu mendapatkan beasiswa dari CRK, yaitu Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Karena saya risetnya tentang agriculture, saya mendaftar di CRK ini. Dan saya itu mendapatkan beasiswa untuk tuition fee dan juga untuk stipend, jadi untuk living cost di sini. Ada beberapa catatan penting untuk teman-teman yang mau mendaftar sekolah di luar negeri. Itu biasanya pembukaan pendaftaran beasiswa akan mirip setiap tahunnya.
Jadi sebaiknya teman-teman selalu mencatat informasi pendaftaran beasiswa yang diincar dan selalu update tentang informasinya, mungkin di website. Nah, beberapa beasiswa itu juga memiliki waktu pendaftaran yang sangat sempit, teman-teman. Sehingga ada baiknya untuk mempersiapkan semuanya jauh hari. Jadi saat pendaftaran beasiswa, kalian bisa langsung mendaftar dengan cepat dan tidak tergesa-gesa. Nah, ini mungkin sedikit pengalaman dari saya. Dulu saat saya mendaftar beasiswa CRK ini, antara pembukaan dan penutupan beasiswa itu hanya terpaut 3 hari. Jadi memang sangat sempit, jadi tidak banyak orang yang bisa mendaftar karena mungkin beberapa berkas itu tidak bisa dipenuhi. Begitu. Jadi ada baiknya buat teman-teman yang mau mendaftar sekolah untuk mencicil syarat-syarat yang kemungkinan dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa dan sekolah. Nah, karena sekarang ini kita sedang berada di era pandemi ya teman-teman, COVID-19, mungkin ada yang bertanya-tanya kayak gimana sih COVID di Taiwan? Dan mungkin ada teman-teman juga yang merasa bahwa, Taiwan kan deket Cina ya, nanti gimana dong bahaya? Gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman, faktanya adalah di Taiwan ini pengendalian penyakit pandemi COVID-19 ini sangat baik, teman-teman. Nah, menurut data yang diambil per 27 April, kasus aktif di sini itu berjumlah 48. Dan setahu saya kebanyakan itu kasus aktif bukan dari local cases, tapi lebih ke imported cases. Jadi dari luar, mungkin orang yang datang ke Taiwan, terus masih dalam proses karantina. Karena di sini setiap ada orang yang masuk dari luar negeri, kita harus melakukan karantina selama 14 hari. Jadi, karena di sini local cases-nya memang rendah, semua aktivitas di sini, perkuliahan, mungkin tentang riset, dan lain-lain, itu sudah dilakukan secara tatap muka, dan tidak online lagi, teman-teman. Gitu. Jadi, ada beberapa cerita dari teman saya yang mungkin berkuliah di lain negara, mereka bilang bahwa mereka risetnya mungkin sedikit tertunda. Ada beberapa yang akhirnya sekolahnya lockdown karena COVID-19 ini. Cuman kalau misalnya di Taiwan sendiri, itu relatif aman. Penggunaan masker diwajibkan saat menggunakan transportasi publik. Selain itu, tidak diwajibkan, walaupun memang ya sebaiknya menggunakan itu, karena kan kita juga nggak ngerti ya. Nah, mungkin ada pertanyaan besar bahwa apa sih rintangannya yang harus kita lalui saat kita mau mendaftar untuk bersekolah di luar negeri. Nah, menurut saya, rintangan yang paling besar yang mungkin akan teman-teman hadapi adalah belum berhasil di beberapa kali pendaftaran. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah mendaftar di beberapa kampus atau beberapa beasiswa, tapi belum diterima, teman-teman tetap semangat ya. Karena menurut pengalaman pribadi, saya untuk akhirnya mendapatkan beasiswa ini tidak dalam waktu yang cepat, teman-teman. Jadi saya mencari beasiswa itu dan sekolah udah sekitar setahun sampai akhirnya saya keterima di National Taiwan University dan mendapatkan beasiswa. Sebelumnya saya juga ditolak-tolak di beberapa kampus dan beasiswa seperti itu. Jadi asalkan ada kemauan pasti nanti ada cara. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman yang mungkin nanti punya pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan saat sesi tanya-jawab. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aisyah sudah sharing mengenai pengalaman studinya yang menarik banget di Taiwan. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama dan asal fakultas di kolom chat ya. Nanti nama yang terpilih akan dipanggil dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Mbak Aisyah. Terima kasih. Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ada Putro untuk Mbak Meltia dari Universitas Brawijaya. Apakah perbedaan biaya kuliah dan biaya SKS? Apakah yes ada perwakilan di Surabaya? Terima kasih Mbak Meltia, silakan dijawab. Ya, jadi untuk beasiswa, biaya SKS dari
Untuk biaya kuliah itu kalau di sini seperti biaya UKT yang harus dibayarkan tiap semester. Dan kalau biaya SKS itu ya berdasarkan dari mata kuliah yang diambil. Jadi berapa jumlah SKS yang diambil gitu. Nah, apakah yes ada perwakilan di Surabaya? Kami belum ada. Tapi kalau misalnya dari Surabaya ingin komunikasi dengan kami, bisa melalui WA. WA-nya nanti saya catat di sini. Gitu. Dan untuk biaya kuliah untuk S2, S3 itu seperti biaya dasar atau base fee. Biaya dasar plus biaya SKS. Begitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutia atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Mbak Aisyah dari Zaki, Fakultas Teknik Pertanian UGM. Gimana cara beradaptasi dengan lingkungan belajar yang serba baru di NTU ya, Kak? Terima kasih Mbak Aisyah. Silakan dijawab. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zaki. Mungkin tidak terlalu sulit ya untuk adaptasi, karena kalau misalnya, mungkin menurut saya yang paling sulit adalah mencari makanan yang halal. Maksudnya saya kan Muslim dan di sini mungkin kebanyakan makanannya mengandung minyak babi atau yang lain-lain ya. Tapi yang menarik di sini adalah ternyata kehidupan orang-orang Taiwan itu, mereka itu sangat suka hidup sehat. Jadi banyak sekali tempat-tempat makan seperti tempat makan yang vegetarian ataupun halal pun juga banyak. Jadi tidak terlalu sulit sih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Aisyah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Teresia dari Visipol. Pertanyaannya itu, Mbak Aisyah dulu waktu arrive in Taiwan, sempat luas gitu nggak, terutama karena kendala bahasa, how to overcome it? Silakan Mbak Aisyah. Oke, terima kasih untuk Teresia ya. Jadi, memang kebetulan saya itu tidak belajar bahasa Mandarin dulu sebelum datang ke sini. Jadi memang saya cuma bisa bahasa Inggris. Kebetulan saya keterima di sini pun di bawah International College. Jadi memang perkuliahannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau merasa lost itu saat pertama kali datang ke sini, sebenarnya enggak. Karena begitu datang ke sini, kebetulan banyak sekali mahasiswa Indonesia yang ada di NTU. Dan beberapa kampus lain juga banyak mahasiswa Indonesia ya. Jadi, kalau misalnya kalian datang, pasti mereka akan senang dan biasanya mereka menyambut. Jadi, tidak perlu khawatir untuk merasa sendiri dan kebingungan kayak gitu. Nah, untuk kehidupan di sini, banyak juga orang-orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Satu pertanyaan lagi, ada dari Alfia, IIB Dharma Jaya. Pertanyaannya, apakah jika kita mendapatkan beasiswa yang akan dapatkan itu, akan mendapatkan dana research juga atau tidak? Terima kasih, Kak. Silakan, Kak, Mbak Aisyah. Oke, terima kasih. Beasiswa yang saya dapat ya, kalau beasiswa yang saya dapat itu, saya dapat dana riset juga kebetulan. Sebenarnya bisa, jadi kalau misalnya kalian ingin dana riset, kalian bisa mengajukan permohonan seperti itu untuk mendapatkan dana riset. Dan biasanya kebanyakan orang yang melakukan riset nanti itu tergantung sama dosennya. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya ikut proyek dosennya, dan itu biasanya kita tidak perlu terlalu memusingkan tentang biaya riset kalau misalnya kita ikut dosen, karena kan biasanya dosen itu dia memang sudah ada project ya, jadi ya mereka biasanya sudah ada dana kayak gitu. Dan sekolah biasanya ada juga kok dana untuk riset, jadi bisa teman-teman kalau misalnya akhirnya sekolah di sini mungkin bisa ngulik ke kakak-kakak tingkatnya seperti apa. Oke, terima kasih Mbak Aisyah atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab ini saya tutup. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang sudah dibawakan oleh pembicara. Antara lain, yaitu belajar di luar negeri memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak dengan alat
dan pengetahuan yang lebih canggih, melatih kemampuan bahasa, serta memperluas jaringan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih. Kemudian, Taiwan merupakan sebuah negara yang sangat strategis untuk mahasiswa yang belajar di luar negeri, karena Taiwan merupakan negara yang aman dan ramah. Taiwan juga menyediakan pendidikan yang berkualitas, teknologi dan ekonomi yang kuat, tempat yang baik untuk belajar bahasa Mandarin, serta biaya hidup dan kuliah yang terjangkau, dan yang paling penting dan yang paling menarik yaitu banyak beasiswanya ya, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara, Mbak Mutia dan Mbak Aisyah yang sudah menyempatkan hadir. Demikian sharing session pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Silakan Rida. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para Mbak sekalian yang sudah sharing perihal studi di Taiwan ya. Kali saya juga tadi sebenarnya sempat bertanya. Sekarang saya akan kembalikan ruang ke Mutia, akan memberikan beberapa kuis singkat ya. Silakan Mbak Mutia. Ya, untuk kuis, yang pemenang yang beruntung akan mendapatkan diskon kupon sebesar 200.000 untuk layanan apapun, potongan sebesar 200.000 untuk layanan apapun di Yes Bahasa. Nah, rules-nya, jawab dengan cepat dan tepat melalui chat box, kemudian pemenangnya akan mendapatkan kupon diskon sebesar 200.000 untuk layanan apapun di Yes Bahasa Budaya. Saya akan menyediakan 3 pertanyaan untuk 3 pemenang. Nah, siap-siap ya untuk chat di chat box. Pertanyaan pertama, sebutkan apa saja 2 tipe universitas di Taiwan. Silakan. Sudah ada yang jawab, tapi jawabannya kurang, masih dikit lagi. Ya, oke, pemenangnya Kak Adi Setiawan. Jawabannya Universitas Akademik atau Komprehensif dan Universitas Teknologi. Selamat untuk Kak Adi Setiawan, silakan untuk DM kami di yesbahasa.id. Langsung chat alamat emailnya ya Kak. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jika kamu ingin kuliah di Taiwan, S1, S2, dan S3, tapi kamu tidak bisa bahasa Mandarin, apakah ada program untukmu? Program apa itu? Ya, oke. Ini pemenangnya ada dari Kak Anissa. Jawabannya benar, English Talk atau International Program, atau program internasional. Selamat Kak Anissa, silakan DM kami, alamat emailnya. Pertanyaan ketiga, terakhir. Di bawah ini yang termasuk sumber beasiswa dari pemerintah, yaitu A. Kementerian Beasiswa, B. Kementerian Pariwisata, C. Kementerian Pendidikan, D. Kementerian Pertahanan Nasional. Oke, pemenangnya ini paling cepat dan benar dari Kak Wat. Ya, jawabannya C. Kementerian Pendidikan. Silakan bagi 3 pemenang DM kami di yesbahasa.id alamat emailnya. Oke, sekian dari kuis. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Mungkin boleh minta tolong share
dihentikan dulu. Teman-teman, kalau tadi kita sudah ada game kecil dari Yes, sekarang dari OIX, kita juga akan main game yang nggak kalah serunya. Mungkin saya mau memanggil teman panitia, Ariana ya. Ariana, apakah sudah siap dengan gamenya? Oke, masih sharing ya. Sebentar. Oke, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya dengan game yang satu ini, game bernama Kahoot. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung menggunakan handphone atau menggunakan laptop, bisa langsung ke www.kahoot.it. Ya, langsung ke situ dan nanti langsung masukin game pin yang udah ada di layar teman-teman ini. Silakan teman-teman masukin juga nama teman-teman. Kalau bisa namanya nggak usah yang misterius-misterius ya, langsung aja sebutin nama panggilan teman. Kita bisa mengidentifikasi teman-teman. Kalau teman-teman menang, kita bisa kirim hadiahnya ke teman-teman kayak gitu. Silakan nih, kita masih menunggu pemain untuk masuk ke ruangan Kahoot ini. Sudah ada Henry, Leo, Dika. Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Kita tunggu 2 menit kali ya, supaya teman-teman ada di ruangan ini dapat bergabung. Baik, ini udah masih aja nih. Kita harus lebih lagi. Silahkan teman-teman yang belum bergabung langsung aja ke www.kahoot.it dan masukin game pin yang udah tertera di layar, yaitu 1640614. Masih ditunggu nih 1 menit lagi deh untuk teman-teman yang belum bergabung. Silakan untuk segera masuk ke webnya, ke kahoot.it dan masukkan game pin dan input nama panggilan teman-teman. Oke, apakah ada yang masih mau bergabung lagi? Oke, kalau tidak, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Teman-teman siap semua dengan HP dan layar teman-teman, karena sebentar lagi akan di-start oleh Ariana. Ariana 1, 2, 3. How we say good morning in the national language of Taiwan. Wow, yang mana nih? Kalian ya belajar bahasa Mandarin kecil-kecilan nih boleh. Oke, keren banget. Ternyata jawabannya banyak yang bener ya. Sayang banget ya ada satu yang salah. Yang itu kayaknya bahasa Jepang ya. Pilihan yang warna hijau. Dan peringkat pertama kita ada Felicia. Tapi ini masih pertanyaan pertama ya. Jadi teman-teman jangan sampai mau kalah sama Felicia. Masih ada kesempatan. Silakan next. Choose a picture that represents Taiwan. Yang mana nih? Which tower is it Taiwan? Yes, itu yang A ya teman-teman. Yang lainnya tadi sepertinya bukan di Taiwan ya. Lanjut Ariana. Dan kita masih punya Felicia di peringkat pertama. Capital city of Taiwan. Nice. Udah banyak banget yang bener nih. Oke, lanjut Ariana.
We can find bubble tea in Taiwan. Ini yang bikin pertanyaannya bikin tergoda juga nih lagi puasa, padahal of course it's true. Kan kalau kita di Indonesia juga sering banget ngeliat bubble tea berasal dari Taiwan ya teman-teman. Lanjut Ariana. Kita masih punya Felicia. Wow, on fire ini Felicia. Locate Taiwan. Which one is Taiwan? Tadi udah ditunjukin juga di presentasinya Mbak Isyah ya, kalau nggak salah. Taiwan tuh ada di mana sih teman-teman? Jawabannya B. Ya tadi kata Mbak Isyah di antara Jepang dan Filipina. Oke, next. Mari kita lihat peringkat ketiga. Felicia jatuh ke peringkat ketiga. Ada Nathanael di peringkat kedua. Dan ada peringkat pertama kita punya Riva. Yeay, congrats buat Riva. Kamu akan mendapatkan hadiah spesial dari OIA dan OIX. Silahkan nanti setelah ini chat ke DM kita di @oix_UGM ya. Dan menyatakan kalau kamu pemenangnya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ariana atas bantuannya untuk game kali ini. Baik, ke teman-teman terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua pada acara hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hari ini telah mengisi sesi dengan sangat inspiratif ya, baik dari teman-teman dari pihak YES dan juga Mbak Aisyah sendiri yang sekarang lagi studi di Taiwan nih. Semoga Mbak Aisyah juga sukses dengan research dan studinya ya Mbak. Kita sudah sampai di penghujung acara untuk pada hari ini teman-teman. Sebelum kita berpisah, kami dari OIX mau mengundang teman-teman juga untuk jangan lupa follow Instagram kami di @oix_UGM karena dalam beberapa waktu ke depan kami akan post hal-hal menarik seputar study abroad, baik exchange maupun short course program. Dan juga teman-teman harus hadir di acara kita di akhir bulan Mei ini. Pantengin terus Instagram kita teman-teman, karena seperti aku bilang tadi akan banyak nggak cuma informasi sih, interaktif quiz dan juga banyak hal lainnya yang teman-teman bisa dapatkan. Mungkin sampai di sini saja acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Akhir kata saya mau mengucapkan semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih juga untuk para mbak pembicara. Semoga puasanya lancar nggih. Teman-teman boleh leave. Terima kasih. Oke deh, thank you ya Rida. Makasih Kak. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Udah boleh live ya. Iya. Terima kasih banyak ilmunya Kak. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Oh ini aku izin ini ya, live and meeting for all-nya ya Mbak.